Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya trainer Aan Honaifi. Bagaimana kabarnya kalian semua yang ada di rumah? Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Aan Honaifi TV. Pada kali ini kita akan bahas tentang manajemen waktu. Hai sobat super sekalian, kita akan membahas tentang apa itu manajemen waktu. Time is what we want most, but what we use what William Penn. Mengapa kita perlu mengelola waktu? Yang pertama, waktu tidak bisa diulang. Karena kalau waktu bisa diulang itu namanya bukan waktu, alias mimpi. Yang nomor dua, waktu ibarat pedang. Memang waktu itu membunuh kalian secara pelan-pelan. Jadi kalau kita malas, kalau kita berada di zona nyaman, kalau kita masih berada di dalam zona-zona di mana kita malas, di mana kita patah semangat, pesimis, maka waktu ibarat pedang akan membunuh secara pelan-pelan meskipun kita tidak terasa, tetapi terasanya itu secara pelan-pelan. Maka dari itu waktu ibarat pedang. Yang nomor tiga, waktu adalah peluang. Ada kesempatan 1 menit untuk Anda. Contoh saat Anda mengikuti sebuah audisi atau interview ataupun wawancara. Waktu adalah peluang, karena dengan adanya waktu, dengan adanya kesempatan yang ada, kita bisa merubah nasib 1 menit ke depan. Anda bisa menjadi orang yang lebih sukses dan bahagia. Karena apa? Waktu adalah peluang bagi semua manusia. Ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Itu termasuk dalam kategori waktu adalah peluang. Bagaimana cara efektif mengelola waktu? Mari kita akan bahas di selanjutnya. Yang pertama, harus membuat to-do list. Di dalam kehidupan orang-orang yang sudah sukses selalu mencatat berbagai macam aktivitas. Contoh hari ini hari Minggu, besok itu hari Senin. Maka di hari Senin kalian itu schedule atau jadwalnya itu harus ngapain saja. Semua sudah direncanakan, semua sudah diceklis, sudah ditulis besok mau ngapain aja. Itu kita sudah ada agenda untuk melakukan sebuah aktivitas. Maka dari itu tidak ada waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk tidur-tiduran, main game, main PS dan lain sebagainya, atau mungkin hangout sama teman-teman. Karena kita sudah mempunyai waktu atau schedule tersendiri, di mana waktunya kerja ya kerja, waktunya liburan ya liburan. Itulah enaknya kalau kita bisa membuat to-do list menggunakan waktu. Yang nomor dua, kita harus membuat prioritas. Maka waktu sangatlah penting karena kita harus memprioritaskan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Apa yang kita anggap penting, pekerjaan apa yang kita anggap sangat penting, kita prioritaskan dulu. Maka kalau kita bisa memprioritaskan waktu istimewa kita untuk melakukan sebuah tindakan, aktivitas atau kegiatan tertentu, kita akan dimudahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih kecil. Maka dari itu kita harus bisa membuat atau menganalisa prioritas dalam dunia kerja yang paling utama itu apa. Selanjutnya yang nomor 3, melakukan penjadwalan, di mana kita harus bisa memanajemen waktu, menjadwal. Seandainya kita bisa menjadwalkan 24 jam waktu kita yang tersisa di dunia ini selama 1 hari, kita bisa menggunakan kesempatan 24 jam itu untuk apa saja. Kita bangun jam 3, setelah itu sholat tahajud, kita sholat subuh, setelah subuh kita sarapan, berangkat kerja, setelah itu siangnya istirahat, sorenya ngaji, dan itu semua harus dijadwal. Kita harus meeting, kita harus bertemu dengan relasi, harus terjadwal dengan baik, jangan sampai kita keteteran. Nah, selanjutnya yang keempat yang paling penting adalah melakukan delegasi. Delegasi dalamnya adalah kita harus mampu berdiskusi atau mengatur sebuah siasat supaya dalam dunia bisnis ini sangat penting sekali. Yang nomor 5, mengatasi gangguan, di mana waktu yang ada kita harus bisa mengatasi apa saja kendala, apa saja prediksi kendala yang ada. Mungkin
bisa terkendala karena hujan, bisa terkendala karena macet. Kita harus mengatasi gangguan dalam pekerjaan kita dengan alternatif yang lain. Yang nomor 4, memanfaatkan waktu luang. Ini yang sangat penting sekali. Memanfaatkan waktu luang itu bisa di mana saja. Mungkin saat kalian sedang antri di ATM, atau mungkin kalian sedang antri tiket sepur, tiket pesawat. Manfaatkan waktu luang dengan menulis, dengan membaca buku, atau melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan sampai Anda memanfaatkan waktu luang hanya untuk bermain HP, kegiatan yang unfaedah dan lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan supaya sukses mengelola waktu? Yang pertama adalah motivasi diri. Motivasi yang paling baik adalah di dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa mensugesti diri kita dengan berbagai macam mindset atau pikiran positif. Selanjutnya adalah komitmen yang kuat. Dengan adanya sebuah komitmen, dengan adanya sebuah kontinuitas atau konsisten atau istiqomah, kita bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, teratur, dan terjadwal. Selanjutnya adalah take action. Tanpa adanya sebuah action atau aksi, Anda tidak bisa mencapai sebuah kesuksesan. Dengan adanya manfaat, kita diberikan waktu 24 jam, manfaatkanlah waktu itu dengan take action. Mengelola waktu tidak sulit dengan menerapkan cara yang benar. Yang pertama dengan motivasi dan komunikasi yang kuat semua lini, baik itu dengan keluarga, dengan rekan kerja, teman, dan lain sebagainya. Selanjutnya mau take action. Semua bisa sukses mengelola waktu, manajemen waktu Anda dengan baik, karena dengan Anda bisa manajemen waktu, maka Anda bisa melatih kedisiplinan, melatih sebuah komitmen bahwa sebuah keinginan akan bisa tercapai dengan cepat jika Anda bisa memberikan sebuah prioritas utama, yaitu terhadap waktu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Anwar Hanafi TV. Sampai jumpa.